Tapi rata-rata suami berpoligami itu alasannya karena dia merasa mampu dalam hal nafkah. Dia seolah-olah mampu menafkahi dua orang. Selamat datang di Khodari Podcast Rakyat. Apa kabar Mbak Rini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bagaimana perjalanan ke sini? Macet. Dari Sidoarjo ke Surabaya ya. Macet. Oke, Mbak Rini ini adalah salah satu perempuan yang menjadi mediator ya di pengadilan agama. Melihat situasi dan kondisi saat ini di era pandemi ini, angka penceraian kan sangat luar biasa. Bahkan ribuan lah. Boleh diceritakan bagaimana Mbak Rini ini menjadi salah satu mediator perempuan di pengadilan agama? Sebenarnya bersyukur ya, alhamdulillah. Suatu anugerah saya menjadi seorang mediator yang insya Allah profesi yang sangat mulia. Karena mediator itu sendiri kan ini orang yang mendamaikan. Orang yang bertengkar harus didamaikan. Otomatis mediatornya harus selalu berdamai. Harus keadaannya berdamai. Alhamdulillah bersyukur sekali. Suatu anugerah yang memang Allah berikan kepada saya, yang memang tidak semua orang bisa jadi mediator seperti saya. Okay. Alhamdulillah. Tapi ya di balik itu semua pasti ada plus minusnya lah, perjalanan yang tidak mudah sampai saat ini. 10 tahun. 10 tahun lebih. 10 tahun kurang lebih, banyak suka duka yang dijalani. Ya intinya pengalaman yang membuat kita semakin dipercaya oleh masyarakat, tentunya kuat menjalani berbagai hal yang memang terkadang tidak sesuai dengan harapan kita. Ya begitulah dunia pekerjaannya Mas ya. Tidak ada yang benar-benar berjalan mulus dan tidak ada yang benar-benar berjalan sesuai harapan. Sesuai harapannya. Oke. Tentu mediator itu kan tantangan sangat luar biasa. Berhadapan dengan orang yang pengacara, kan pasti ada yang orang yang cerai itu pasti ada yang melewati pengacara dan sebagainya, orang-orang besar dan sebagainya. Apa sih kendala Mbak Rini ketika berhadapan dengan itu? Memang semuanya itu kan ada di tangan Mbak Rini, maksudnya mediator kalau ingin cerai kan seharusnya Mbak Rini memberikan solusi terbaik begitu kan kepada kedua belah pihak itu. Kalau masalah kendala sebenarnya nggak begitu terkendala, karena memang khususnya di pengadilan loh ya. Mediasi itu kan bagian dari litigasi, bagian dari berita acara. Masuk ke kalau mau bercerai atau yang sudah masuk yang berhubungan dengan perdata itu kan harus dimediasi dulu, harus didamaikan dulu, harus ada upaya damai dulu. Cuma kan di sini yang terkendala ketika mereka sebenarnya tidak mau dimediasi, itu aja sebenarnya. Kalau untuk berhadapan dengan pengacara atau orang-orang kayak profesor atau orang-orang besar lah sekelas yang mungkin lebih dari saya, itu sebenarnya saya fokusnya mediator, saya harus fokus kepada profesi saya seperti itu. Kalau untuk pengacara malah saya lebih suka berhadapan dengan pengacara karena memang pengacara itu sudah paham. Sudah tahu mediasi itu apa, proses persidangan itu juga seperti apa, jadi nggak pernah mempersulit sebenarnya. Cuma yang kendalanya ketika tidak mau dimediasi, karena memang beragam sekali kan orang-orang yang masuk ke pengadilan. Tidak semua orang yang masuk ke pengadilan benar-benar paham, kadang tidak paham dia sok paham. Itu yang repot. Iya. Jadi ya suka dukanya lebih banyak sukanya lah. Okay. Karena kita benar-benar menikmati profesi ini. Alhamdulillah sampai saat ini, sampai detik ini pun
Ya alhamdulillah masih sangat menikmati. Menikmati, oke. Ketika ada penceraian misalnya, penceraian. Itu tahapan dari penceraian itu apa memang langsung oke, nanti misalnya kita putuskan ini bercerai misalnya, ada solusi yang lain harus ditawarkan kepada Gini, mediasi itu kan sidang pertama. Jadi masuk dulu ke sidang, nanti dari majelis hakim diperintahkan untuk mediasi. Mediasi itu apa sih? Kadang mereka nggak paham mediasi itu apa. Mereka kadang berpikirnya saya dipaksa untuk bersatu kembali, itu yang nggak paham. Kadang dipaksa, enggak lah, nggak usah mediasi, saya sudah sepakat cerai. Padahal sebenarnya nggak seperti itu. Mediasi itu masih upaya damai. Damai dalam artian bukan berarti mediator ya dipaksa untuk kita menyuruh untuk bercerai atau menyuruh untuk rukun, tidak. Kalau memang keputusan ya tetap mereka yang mengambil, mereka yang menjalani, mereka yang merasakan, yang tentunya keputusan ada di tangan mereka. Cuma kita sebagai mediator tetap ngasih pencerahan, ngasih masukan. Mediator itu seperti apa? Perceraian itu seperti ini. Jadi kita itu kalau memang mereka tetap pada pendiriannya, tetap pada perceraian, ya setidaknya cerai secara baik-baik. Ya kan, itu jauh lebih baik. Karena memang apalagi ketika mereka sudah punya anak. Punya anak kan udah jadi orang tua yang tidak mungkin terpisahkan. Ketika mereka cerai tidak baik, mereka cerai dengan maunya sendiri, akhirnya dampaknya ke anak. Karena mereka tetap cerainya hasilnya nggak baik, dan terus ada kebencian yang berkepanjangan. Syukur-syukur nggak ada dendam di antara salah satu pihak. Akhirnya kan anak yang sulit untuk ketemu, anak yang dipersulit untuk dipertemukan dengan ayahnya atau si ibunya, seperti itu. Cuma orang yang masuk ke persidangan itu rata-rata tidak paham, seolah-olah saya ini disuruh rujuk atau disuruh rukun kembali. Tidak seperti itu. Misalnya ada ini penceraian misalnya laki-laki dan perempuan, dari pihak laki-laki misalnya minta cerai misalnya, itu CT, cerai talak. Iya, minta cerai. Terus yang sedangkan perempuan tidak minta cerai, itu keberatan. Ya keberatan. Hal ini sering terjadi. Sering banget. Keberatan itu sering, karena memang gini, mereka rata-rata yang bercerai itu hanya karena salah paham. Banyak faktor yang membuat mereka untuk datang ke pengadilan, yang mereka memutuskan untuk bercerai, dan kebanyakan mereka keberatan. Salah satu pihaknya keberatan karena memang kadang ya Mas ya, cuma masalah hal ekonomi, katakan seperti itu. Harusnya kan mereka bisa dibicarakan secara baik-baik, tapi lebih kepada ego, lebih kepada memikirkan lebih ngomong bener, membenarkan seolah-olah posisi saya ini benar. Padahal sebenarnya kalau ngomongin rumah tangga gak ada yang benar, gak ada yang salah, cuma lebih kepada perbedaan. Sebenarnya rumah tangga itu perbedaan sebenarnya. Ketika mereka tuh kita paham dengan suatu perbedaan, bisa menghargai suatu perbedaan, menyatukan suatu perbedaan, insya Allah nggak ada sampai ke perceraian. Sudah kita saya sebagai mediator selalu ngasih arahan, selalu ngasih masukan. Cara itu bukan solusi yang tepat, apalagi sudah punya anak. Nanti dampaknya itu ke anak pastinya, seperti itu. Rata-rata kan seperti itu, Mas. Untuk berhasil atau tidaknya dalam sebuah perceraian, atau kita sebagai mediator mengupayakan untuk rujuk kembali, susah Mas. Susahnya pertama karena memang mereka sudah punya keinginan kuat, itu yang pertama. Yang kedua, sudah sama-sama sepakat cerai. Yang ketiga, karena mereka lebih membenarkan diri, seolah-olah pembenaran itu mutlak ada di diri kita. Itu susah sekali sebenarnya. Yang tidak susah itu ketika mereka menyadari bahwa kita itu punya kekurangan, menyadari bahwa dalam rumah tangga tidak ada yang sempurna. Mungkin di rumah bingung mau ngapain, tidak ada penengah,
istilahnya tidak ada mediator, tidak ada yang menengahi. Beda kan kalau orang tua jadi penengah, otomatis kan kebanyakan lebih memihak ke anaknya kan seperti itu. Jarang orang tua yang jadi penengah itu anaknya bisa rukun kembali, itu jarang seperti itu. Jadi ketika ke pengadilan dia dimasukkan ke mediasi, dia cerita panjang lebar. Ternyata dia masih bisa untuk disatukan karena mereka ada kesadaran, ada kemauan, masih setengah lah permasalahannya. Beda dengan ketika mereka sudah katakan ada orang ketiga. Cuma untuk saat ini rata-rata permasalahan itu lebih ke finansial, lebih kepada nafkah. Oke. Misal ini lagi Mbak, misalnya ada sebuah kasus misalnya dari penceraian itu antara laki-laki dan perempuan, ada nggak kira-kira karena memang dia faktor finansial, nafkah batin misalnya, ada nggak penceraian seperti itu? Kebutuhan batinnya batin banyak ya. Iya, karena gini Mas, ya mohon maaf ya, saya nggak menyinggung para suami, mohon maaf. Rata-rata gini Mas, suami itu ketika sudah menjadi seorang suami, lupa bahwasanya kebutuhan biologis itu sangat dibutuhkan oleh perempuan. Ya mohon maaf para suami, ini hanya untuk para suami. Kebutuhan biologis itu sangat dibutuhkan. Makanya banyak yang selingkuh itu sebenarnya jangan disalahkan perselingkuhannya atau yang disalahkan perempuan yang selingkuh. Tapi lihat dulu permasalahannya. Karena memang semakin kesini semakin suami mengabaikan hal itu. Iya benar. Ada yang suami kadang ini ya faktanya ya. Ketika cerita ya kadang 1 bulan sekali ngasih ke istri. Padahal kan syahwatnya istri itu kan lebih daripada suami. Cuma kan karena rasa malunya itu Mas. Akhirnya ada yang memang faktor kecapean itu bisa jadi. Ada banyak Mas. Beragam sekali yang masuk ke pengadilan itu Mas. Ya salah satunya ya itu juga salah satunya loh yang bisa memicu untuk perceraian, banyak yang terjadi seperti itu. Oke. Dari misalnya dari segi laki-laki misalnya dia bilang ke istrinya misalnya, kamu sudah tidak melayani saya lagi, terus kamu capek misalnya ke istrinya. Kira-kira ada nggak kasus yang minta poligami untuk kita sebagai kebutuhan biologisnya? Ini poligami. Sebenarnya gini ya. Ini hanya akal-akalan para suami. Poligami dijadikan alasan untuk mencari celah si istri, akal-akalan. Poligami itu Mas terjadi karena memang merasa si suami mampu dalam hal nafkah. Makanya itu dijadikan sebuah alasan, itu dasar pertamanya, alasan pertamanya. Kalau untuk misalnya karena ada pernah satu kasus memang benar-benar si istri itu sakit, tidak bisa melayani, itu ada. Tapi rata-rata suami berpoligami itu alasannya karena dia merasa mampu dalam hal nafkah. Dia seolah-olah mampu menafkahi 2 orang, tapi nggak tahu poligami itu seperti apa sulitnya. Menyatukan 2 pola pikir yang berbeda aja sudah 2 kepala sudah sulitnya minta ampun, apalagi 3 kepala. Terkadang memang si istri itu karena terpaksa, rata-rata terpaksa Mas, rata-rata terpaksa untuk mau dipoligami. Karena masih mikirkan anak, karena anak-anak sudah besar. Terus dirasa ketika sudah jadi orang tua tentunya kan sudah, orang tua itu nggak egois. Kalau udah ke perceraian tentu kan beda cerita lagi kan seperti itu. Jadi lebih kepada anak-anak ada. Jadi rata-rata yang saya tahu poligami itu hanya karena terpaksa. Terpaksanya karena memang ya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Katakan perceraian, masih memikirkan anak-anak daripada cerai ya. Poligami jauh lebih baik sebenarnya menurut saya
wanita mana yang mau diduakan, nggak ada. Kecuali karena keadaan. Itu alasan aja sebenarnya. Ya mohon maaf untuk para suami. Beneran. Oke. Ada Mbak kira-kira yang memang ini kan sudah poligami misalnya. Kemudian yang satunya minta cerai. Terus kemudian yang satunya tidak mau cerai. Ada nggak yang studi kasus seperti ini? Sudah terjadi poligami. Sudah terjadi poligami, terus merasa si istri merasa tidak tidak adil. Tidak adil, ya. Ada, tapi nggak banyak. Ada. Maksudnya lebih dominan ke si istri pertama atau istri kedua ada karena memang membagi waktu adil itu kan relatif, Mas. Adil yang seperti apa? Bukan berarti adil dikasih nafkah 50% atau 50% itu sudah dijadikan adil, tidak loh. Karena ketika sudah poligami tentunya sudah masuk ke ranah anak-anak. Anak-anak itu juga butuh waktu untuk ayahnya. Ada. Itu kemarin malah tuntutannya lebih besar. Akhirnya si istri mengalah, istri pertama mengalah. Karena memang gini loh. Mengalahnya tuh gini loh, Mas. Ya wis terserah istri yang kedua, daripada nanti bercerai terus anak-anak butuh ayahnya juga lebih sulit. Akhirnya ya mereka mengalah aja sih, diiyakan aja. Perempuan itu kurang apa sih sebenarnya? Ya maaf bukan sekarang. Iya benar. Oke, ada nggak tuntutan yang memang melebihi dari batas misalnya? Ini kan sudah terjadi poligami. Yang satunya yang istri tua tuntutannya lebih besar, misalnya minta harta gini itu dan sebagainya. Ini masih ke poligami ya? Iya. Ada. Karena memang gini. Kalau menurut saya tuh gini, Mas. Adil dalam poligami tuh gini. Secara nafkah loh ya. Katakan sudah sah. Jadi sudah poligami, sudah sah, sudah terlaksana. Terus karena memang penghasilan si suami katakan 50 juta. Terus 25 untuk si istri pertama, istri yang kedua 25 juta. Menurut saya itu nggak adil. Kenapa? Ya nggak adil. Untuk bisa seperti sekarang si suami, suksesnya suami itu berkat doa istri loh. Support dari istri. Istri kedua ini kan sudah menerima jadinya. Menerima hasilnya. Sudah menerima hasilnya. Dia nggak tahu proses perjalanan sampai ke sini itu seperti apa. Apalagi belum anak-anak, sudah punya anak-anak. Yang difikirkan ke anak. Jadi kalau katakan 50 juta, si istri katakan yang istri pertama 30 atau si ini 15, menurut saya itu adil. Apalagi misalnya sama si istri kedua nggak punya anak, itu tuh lebih dari cukup loh. Karena memang harus harus menerima segala konsekuensinya. Kalau memang tidak siap untuk itu ya mau dipoligami. Ada tapi nggak banyak. Maksudnya poligami itu hanya segelintir sebenarnya. Katakan kalau di pengadilan ada 4.000 kasus ya, 4.000 perkara yang masuk ke pengadilan, 80% perceraian, 20%-nya itu beragam. Ada yang waris, hak asuh anak, harta gono gini, terus ada ekonomi syariah, terus poligami salah satunya itu, terus masalah kesalahan identitas, terus dispensasi pernikahan. Banyak dispensasi pernikahan sekarang. Oke. Ini nih bagi yang takut istri ini. Ini bagi yang takut istri. Salah satunya saya. Ini kan saya juga takut istri. Jangan takut istri. Takut istri dalam artian begini. Kalau istri pertama itu sudah memiliki istri satu itu sudah sukses, pendapatan 50 juta. Ini masih ke poligami ya. Oh, senang sekali kayaknya poligami. Maksudnya gini, misalnya ada orang misalnya laki-laki sukses, istrinya masih satu misalnya. Mau dua? Mau dua kan tambah sukses. Maksudnya orang-orang yang takut istri kan seperti itu kan, istilahnya punya istri satu aja sudah sukses, apalagi punya dua. Ini gimana?
Maksudnya ketika nambah istri, Iya. tambah sukses. Sukses. Enggak sepaham. Iya. Enggak sepaham. Akal-akalan suami. Sebenarnya kembali lagi gini loh Mas. Masalah sukses. Sukses itu kan relatif kan Iya. sebenarnya. Kalau mau menambah sukses bukan berarti menambah istri dong. Berarti ikhtiarnya harus ditingkatkan, usahanya harus ditingkatkan, doanya harus dilangitkan. Bukan berarti harus nambah Istri lagi. Kalau naudzubillah, manusia itu kan ada batasnya. Ada masanya. Istri 2 katakan seperti itu. Kalau memang dia pengusaha katakan seperti itu. Dia masanya bangkrut, apa yang disalahkan 2 istri itu? Enggak kan? Iya, akal-akalan poligami itu sebenarnya. Mohon maaf, karena memang saya benar-benar tidak menolak keras dengan poligami. Walaupun sebenarnya tidak mau dicerai, tapi ya poligami saya nggak mau. Itu bukan surga yang dirindukan. Di film kan seperti itu. Nggak mau. Akal-akalan. Kecuali memang ada kasus. Ada nggak cara kita di pengadilan agama itu agar laki-laki itu bisa berpoligami dan bisa diterima oleh istri tuanya? Biar diterima. Iya. Misalnya kan kebanyakan istri tua itu kan nuntut, nggak apa-apa Anda poligami asalkan saya hartanya segini segitu harus berikan kepada ini. Gini Mas, sebelum melangkah ke poligami itu kan memang semuanya harus dipastikan. Suami dengan si istri tua itu sudah punya, pertama itu kan yang jadi syarat mutlak ada izin dari istri pertama. Yang kedua yang ditanyain pastinya gaji. Gaji atau pendapatan. Kalau sekiranya pendapatannya ya kurang, ya sebenarnya bukan alasan untuk ditolak sih sebenarnya. Cuma itu yang ditanyai jadi syarat. Terus ketika nanti sudah masuk ke pokok administrasi, pastinya kan yang ditanya punya apa saja sama sama si istri pertama. Itu nanti harus dipisah. Harus dipisah memang. Jadi nanti ketika sudah poligami terlaksana, otomatis yang harta yang pertama, harta sama yang pertama itu sudah mutlak punya si istri pertama. Baru ketika sudah disahkan, sudah benar-benar sah poligaminya, harta yang didapat itu nanti milik bertiga. Seperti itu. Oke, ini yang sangat penting bagi kita semua, yang ini masalah ekonomi. Masalah ekonomi itu kan sangat sensitif dalam keluarga ya, bahkan menimbulkan penceraian ya. Kira-kira ada enggak yang menuntut dari perempuan itu harus lebih, misalnya kalau gajinya 3 juta harus dituntut laki-laki suami harus 5 juta, harus 6 juta, ada seperti itu? Gini Mas, sebenarnya seorang istri itu sebenarnya tidak menuntut. Bahkan kan bukan kebanyakan, untuk di Jawa khususnya, itu kan yang jadi tulang punggung rata-rata istri. Yang jadi tulang punggung dan yang jadi benar-benar berjuang dalam rumah tangga kan istri. Istri sebenarnya nggak menuntut. Cuma terkadang istri meminta hak dan kewajibannya. Bahkan kebanyakan istri itu mengenyampingkan haknya. Yang terpenting anak terpenuhi. Katakan si suami 3 juta. Sementara pendapatan, bukan nuntut sebenarnya. Suami pendapatan 6 juta atau 3 juta. Sementara kebutuhan 10 juta. Itu menjadi pemicu dalam perceraian. Kenapa tidak? Setiap hari selalu ada percekcokan. Terus syukur-syukur gak punya utang. Kalau punya utang, hidup gak tenang dalam rumah tangga.
Jadi kalau menuntut lebih bukan kepada penuntut, tapi lebih kepada penekanan. Penekanan dalam artian gimana caranya kebutuhan ini terpenuhi. Dan banyak kan istri banyak yang bekerja, banyak yang membantu, tapi ternyata kebanyakan ketika istri sudah bekerja, suami malah lupa akan tanggung jawabnya. Iya, rata-rata Mas. Rata-rata malah dipikir istri saya sudah punya penghasilan dan dia mengabaikan tanggung jawabnya, padahal suami itu harus punya penghasilan lebih. Ini masukan buat suami. Nafkah istri sama nafkahnya anak itu beda loh. Nafkahnya anak ya nafkahnya anak, itu tanggung jawabnya suami. Nafkahnya istri ya istri. Makanya ada istilah uangnya suami, uangnya istri. Uang istri bukan uangnya suami. Kalau saya pribadi enggak. Kita kan berjalan bersama, tujuan bersama. Intinya ketika istri punya penghasilan ya itu sudah membantu, itu bonus buat suami. Jadi ketika suami yang dalam artian sukses, istri katakan nggak bekerja, jangan semena-mena minta poligami dong. Oh, itu akal-akalan poligami itu sebenarnya. Kecuali memang ada faktor yang benar-benar harus berpoligami karena memang nggak punya keturunan. Istri tidak bisa melayani, dalam tanda kutip istrinya sakit atau punya penyakit, nggak apa-apa. Tapi kalau hanya karena merasa sudah mampu dan mau poligami, kalau seandainya poliandri itu di apa namanya Mas, tidak diharamkan, kira-kira gimana? Kalau enggak, soalnya rata-rata kan memang istri itu kan yang berpotensi dalam rumah tangga. Suksesnya dalam rumah tangga itu istri yang benar-benar potensi di situ, yang berpengaruh besar. Jadi jangan salah paham ketika dalam rumah tangga katakan si ini sudah mulai sukses, katakan seperti meraih pencapaian. Sukses itu kan meraih pencapaian. Jadi di situ 80% yang banyak berperan istri loh. Iya kan? Jangan gini toh. Tapi benar adanya memang seperti itu. Jadi itulah dalam rumah tangga memang istri itu sangat berperan untuk kesuksesan dalam rumah tangga. Jadi untuk para suami ketika sudah merasa posisi sudah katakan sudah mulai tinggi, sudah meraih pencapaian, jangan semena-mena minta poligami lah. Oke, yang paling tinggi angka penceraian ini adalah faktornya misalnya ekonomi, pihak ketiga, atau ketidaknyamanan dalam sebuah kasus ini. Kalau dipresentasikan kira-kira ada pihak ketiga atau karena faktor ekonomi atau memang ketidaknyamanan sudah bosan cari yang lain atau misalnya seperti itu. Gini, sebenarnya relatif ya, sama-sama sebenarnya. Kalau untuk gugat cerai itu istri yang mengajukan, istri yang minta cerai. Kebanyakan? Enggak, istri yang minta cerai, saya jelaskan dulu. Itu istri yang cerai, itu rata-rata permasalahannya karena si suami yang abai terhadap tanggung jawabnya. Terus yang kedua, suami yang tidak peduli. Tidak peduli dalam artian sudah, ya ini Mas, hal-hal kecil itu sudah tidak diutamakan lagi. Katakan kalau dulu sudah makan, sekarang suami itu mulai nggak memperhatikan itu. Padahal istri itu sebenarnya butuh di situ. Butuh kasih sayang. Butuh kasih sayang itu untuk cerai gugat. Ya rata-rata nafkah. Tapi untuk cerai talak itu yang mengajukan suami sama istrinya. Rata-rata ini masalah istri yang merasa tidak jadi istri soleha, padahal sebenarnya pengen nikah lagi, ada yang baru. Tergantung sih sebenarnya, sama-sama faktor ekonomi iya, adanya orang ketiga iya, terus orang tua itu juga bisa jadi pemicu dalam rumah tangga. Orang tua atau mertua, makanya saran saya untuk
keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, atau yang mau atau yang baru masuk ke dunia pernikahan, mandiri itu jauh lebih baik. Mandiri itu jauh lebih nikmat atau lebih apa namanya ya, lebih indah lah. Karena ketika masih satu rumah atau masih satu atap dalam rumah tangga, satu atap dengan orang tua atau mertua, pastinya itu sangat mempengaruhi sekali untuk bercerai. Karena orang tua itu mas sebenarnya bukan ikut campur, tapi namanya orang tua ingin yang terbaik untuk anaknya. Tapi kan orang tua itu kan ngomongnya ya orang tua itu ngomongnya asal ngomong. Tapi kan si anak kadang kan tidak menerima dengan caranya atau dengan pola pikirnya seperti itu. Itu jauh lebih baik ngekos atau ngontrak seperti masnya. Itu jauh lebih baik, beneran. Oke, yang terakhir Mbak, ini pilih satu kalimat ya. Oke, pilihannya hanya 2. Mencintai atau dicintai? Dicintailah. Kenapa? Mencintai itu sakit loh, menyakitkan. Oke. Perempuan yang bekerja atau suami yang bekerja? Dua-duanya. Satu aja. Istri yang bekerja. Oh, istri yang bekerja. Karena kalau istri yang suami yang baik pastinya tahu akan tanggung jawabnya. Oke, siap. Oke. Bekerja atau pilih pengusaha? Bekerja. Oh, bekerja. Oke. Penghasilan besar tapi suami tua atau penghasilan kecil tapi suami muda? Suami muda lah. Oke, suami muda. Iya, punya penghasilan kecil gak apa-apa, kita raih bersama, kita rintis bersama. Oke, pesannya untuk anak muda sekarang. Sebenarnya kan dunia yang sesungguhnya ketika kita sudah menikah ya Mas ya. Jadi untuk para remaja yang mau benar-benar mau menikah harus siapkan segala sesuatunya. Jangan cuma finansial atau merasa kita sudah punya pekerjaan itu dirasa sudah cukup bekal untuk menikah. Bukan. Menikah itu lebih kepada iman, lebih kepada mental, lebih kepada persiapan dalam nanti benar, kalau suami benar-benar bisa menjadi imam yang baik, kalau untuk istri gimana caranya. Makanya ada yang ngomong hakim, tiang dalam rumah tangga itu adalah istri. Penentu dalam rumah tangga itu adalah istri, pondasi dalam rumah tangga itu adalah istri. Ketika istrinya tidak mampu, istrinya tidak kuat cukup untuk jadi pondasi atau tidak cukup kuat untuk jadi seorang ibu rumah tangga, jangan coba-coba dulu lah, diundur dulu. Karena perjalanan sebuah pernikahan itu tidak mudah. Nanti yang kita terima itu sebuah perbedaan. Ya, menikah itu menyatukan perbedaan. Bukan harus sama, tapi kita harus menghargai satu sama lain. Ya kan, seperti itu. Oke. Terakhir satu kalimat untuk dari podcast rakyat. Semoga tambah podcastnya lebih banyak. Podcastnya lebih yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Tentunya bukan cuma sekedar viral, tapi itu juga bermanfaat buat yang menonton dan yang menikmati. Ya, sukses selalu. Tangannya begini. Sama-sama Indonesia butuh anak muda. Indonesia butuh anak muda. Terima kasih Mbak Rini.